Pada kali itu ada 2 poin nih teman-teman yang harus kita bahas. Jadi yang pertama itu bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang kedua bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu seperti yang kita ketahui ya. Jadi Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada pasca proklamasi ini pemerintah mulai melakukan pemerataan perekonomian. Jadi permasalahan perekonomian pada awal kemerdekaan ini tuh terjadi inflasi. Kira-kira ada yang tahu tentang inflasi nggak teman-teman? Ada siapa yang tahu? Oke, oh ya boleh. Oke, ada yang lain? Naikkan tahun. Ya, betul. Cuma benar ya, jadi inflasi itu kayak kenaikan harga barang dan jasa, tapi tidak ada nilai mata uang itu tidak ada gitu. Jadi inflasi itu menjadi salah satu permasalahan perekonomian pada awal masa kemerdekaan. Nah, yang kedua itu ada blokade laut. Nah, kira-kira kalau blokade laut itu ada yang tahu nggak? Apa? Iya, betul. Siapa namanya? Boleh kasih blok dulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa dicatat ya, karena pasti bakal adalah pokoknya penting. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kondisi Indonesia pasca proklamasi itu kan masih belum stabil. Nah, hal tersebut itu karena Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah dari Sekutu. Jadi status quo itu kayak perebutan kembali. Nah, terus bangsa Indonesia itu juga harus menghadapi tekanan tentara Belanda. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dilakukan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kalau diplomasi kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, siapa yang tahu diplomasi? Oke, kalau nggak ada yang tahu, aku jelasin ya. Kalau diplomasi itu kayak hubungan kerjasama gitu antara negara dengan negara atau kayak hubungan kerjasama dua arah gitu. Nah, selain adanya diplomasi ini juga kondisi tersebut kan otomatis menyulitkan bangsa Indonesia ya untuk membangun perekonomian nasional. Selain ancaman dari luar, pastinya ada ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari dalam ini seperti gangguan keamanan yang salah satunya itu kayak pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi dan keamanan yang belum stabil ini ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang masih rendah mengakibatkan lambatnya perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu. Kira-kira sampai sini paham nggak teman-teman? Oke, kalau begitu selanjutnya bakal dilanjutin sama teman-teman saya. Boleh kan Nadia? Selanjutnya saya akan lanjutkan dari teman saya yang B itu teman-teman ada kesalahan. Jadi yang selanjutnya itu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan itu ada tiga poin. Jadi yang pertama melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus pinjaman ini direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan ditarik kembali selambat-lambatnya dalam tempo 40 tahun. Selanjutnya, kesuksesan program pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari rakyat. Selanjutnya, yang kedua ada melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India di tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Selanjutnya, yang ketiga ada hubungan dagang langsung ke luar negeri. Hubungan dagang luar negeri ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau
Gitu teman-teman. Jadi selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Nadia. Oke, selanjutnya itu ada yang B, bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Jadi pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan konferensi tiga bulan antara Indonesia dan Belanda. Beberapa kesepakatannya, yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, dibentuk Uni Indonesia Belanda, dan dalam uni itu Indonesia dan Belanda bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat, dan Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Jadi mulai tahun 1950 bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang tahu nggak permasalahan jangka pendek itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada juga. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Kalau permasalahan jangka panjangnya yaitu dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Ada juga nih upaya pemerintahan untuk menghadapi permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah. Jangan lupa ya teman-teman, ini ditulis nanti soalnya ada quiz. Jadi yang pertama, upaya pemerintah melakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Yang pertama, gunting Syafruddin. Jadi gunting Syafruddin itu dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan berupa pemotongan nilai uang senilai Rp2,50 ke atas menjadi setengah dari nilai uang tersebut, teman-teman. Yang kedua ada sistem ekonomi gerakan banteng. Ada yang tahu nggak itu apa? Coba kamu. Oke, benar. Tanah semuanya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada finansial ekonomi atau FINEP. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEP. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Dan yang keempat, nasionalisasi perusahaan asing. Perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan nasional dengan dukungan dari pemerintah mulai dapat mengisi celah-celah dalam pasar meskipun belum mampu menghasilkan produk dengan lebih baik. Yang C ada bagaimana kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Di sini ada langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah yang pertama, pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Dapernas. Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1958. Yang kedua, ada devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 20 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Yang terakhir ada deklarasi ekonomi. Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersih
bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Selanjutnya akan jadi teman-teman kan tadi udah kita udah berdua udah jelasin, terus kayak teman-teman juga masih pada terserang atau ada yang ngantuk. Nah, jadi selanjutnya kita bakal ngadain ice breaking. Jadi kita bakal ngadain ice breaking karena kan tadi udah belajar tuh. Nah, habis itu belum belajar lagi. Kita mau ada ice breaking lagi. Ya, dulu ya. Nih, teman-teman, usahain kalau ada yang mau maju, ada nggak? Jadi kita bakal ada 2 sesi. Yang pertama 5 orang, yang kedua juga 5 orang. Jadi siapa yang mau maju nih? Cowok dulu apa cewek dulu? Cowok ke cewek. Ayo maju dulu. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Ada hadiahnya Pak. Terus. Kita udah 5 yang maju. Kita mau cobain dulu cara megang. Ini kita cobain dulu. Kita cobain dulu ya. Ini perhatiin ya teman-teman. Ini contohnya. Perhatiin. Contoh dulu ya. Contoh dulu ya. Kita jangan ada yang jangan oh ini dengerin dia. Oh, guru lari. Hasil. Tadi gini aja.
Iya. Ular melingkar di atas kapal. Kan gini. Wow. Gini di atas. Pasal Ini ngantuknya oke, tapi nggak apa-apa meskipun mereka salah, tapi mereka berani dan mau maju, jadi kita kasih hadiah. Ya udah dulu namanya berpunya. Makasih ya teman-teman. Boleh nih, ya, oke. Kali lagi udah cowok, sekarang cewek. Yang perempuan siapa yang mau? Atau kita pakai spin sama Jadi, itu jangan lupakan orang ketiga. Jangan tahu ya. Ya jangan ya Pak. Ya udah yang tadi aja deh. Yuk, ceweknya jadi intip.
Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Ragain dulu. Ragain dulu. Ragain dulu. Model kamu apa? Bermain. Senohan. Apa? Tahu. Ya udah, kamu apa? Apa? Kamu? Kamu? Bermain. Yang benar? Tidak bermohon. Mohon disimak kembali ya. Kelihatan nggak yang belakang? Apa? Kelihatan? Bilang nggak kelihatan ya? Kamu nggak kelihatan? Maju aja. Masuk ke materi berikutnya. Yaitu di bawah ada masalah orde baru. Ayo tahu masalah orde baru itu masa apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Iya. Jawab. Oke, itu masa orde baru adalah masa kebutuhan bagi masa kebutuhan presiden kedua Indonesia yaitu Pak Presiden Soeharto. Dia menggantikan orde lama presiden sebelumnya Presiden Soeharto. Masa orde baru ini terjadi sejak tahun 1966-1998, yaitu terjadi beberapa puluh tahun. Setelah Indonesia mengalami inflasi sebelum orde baru ini, maka pada masa ini fokus program ekonomi pemerintahan lebih banyak pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama berfokus pada inflasi, keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Program pemerintahan masa orde baru yaitu kebijakan seperti jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah kebijakan transmigrasi. Ya, yang pertama adalah program jangka pendek. Ayo tahu program jangka pendek itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak ada yang tahu kak. Coba yang tahu. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini harus dicatat ya, karena akan ada sesuatu lagi nanti. Yang program jangka pendek adalah program dalam melaksanakan penyelamatan ekonomi nasional yang diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilakukan supaya menstabilkan inflasi dan memperbaiki sarana prasarana
dan alat produksi yang rusak. Karena pada awal tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 65%, dan itu jumlahnya juga sangat besar. Pemerintah itu tidak dapat melakukan pembangunan belum melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Karena jumlah tingkat inflasi yang sudah besar ini menyebabkan kekurangan mata uang. Pemerintah harus menstabilkan inflasi agar harga tidak terus melonjak terus-menerus secara cepat. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi ini sangat membuahkan hasil. Maka dari itu tingkat inflasi dapat ditekan sampai menjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi mulai membaik hingga tahun 1929. Hingga pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, kan tadi sama Bapak Abel ya, udah dijelasin tuh apa itu masa orde baru, apa itu inflasi. Aku juga udah ngejelasin program jangka pendek. Nah, selanjutnya ada pemerintah juga mengajuin itu program jangka panjang. Program jangka panjang itu adalah perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Program jangka ini dilakukan selama 5 tahun ya teman-teman. Yang sebutnya itu pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, di masa orde baru pelita ini dilaksanakan selama 6 periode. Yaitu pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4, pelita 5, dan pelita 6. Nah, sebelumnya mau Bapak tujuh nih, setiap pelita ini punya yang dilaksanakan apa aja? Karena biar ada nyatet juga. Kita satu itu fokusnya untuk pembangunan ekonomi lewat sektor pertanian. Ada yang pernah video nggak ya? Video nggak? Ya udah dibacain aja Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu karena nggak ada video, jadi saya jelasin aja. Pelita 1 dari tanggal 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Fokusnya itu untuk membangun ekonomi, meningkatkan sektor pertanian lewat infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar. Diulang Pak. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan sektor pertanian serta infrastruktur dasar. Serta infrastruktur dasar. Infrastruktur. Infrastruktur dasar. Ya Allah, oke, kalau yang pelita 2 itu pelita 2 itu untuk membangun industri dan agribisnis berbasis pertanian. Pembangunan industri dan agribisnis berbasis pertanian. Ya. Pertanian. Ulangin Kak, Pak. Pembangunan industri dan agribisnis dan pertanian. Pelita 2 itu ya. Mengembangkan sektor industri. Pelita 3. Pelita 3 itu mengembangkan sektor industri dan tetap mempertahankan pembangunan. Jelas nggak? Ulang Pak. Mengembangkan industri. Mengembangkan industri dengan tetap mempertahankan agraria.
Pita 4 itu diversifikasi ekonomi. Oke, ini ada senam bersama, jadi di pause dulu ya. Karena kan di masa Orde Baru itu selain ekonomi kan, masyarakat juga sulit untuk mendapatkan pendidikan karena sulit mendapatkan ekonomi. Juga pelayanan kesehatan juga sulit karena kebanyakan dari orang-orang juga tidak punya biaya gitu. Ketika ada pemerataan pembagian pendapatan, nah, itu kadang udah dapat kerja tapi mungkin pendapatannya masih kurang gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pemerintah melakukan pemerataan, yaitu pemerataan keempat adalah kesempatan kerja. Banyak juga yang nanggung juga itu karena sulit karena sulit ekonomi itu tidak kesempatan kerja yang merata juga untuk mendapatkan kerja gitu. Lalu yang kelima pemerataan kesempatan berusaha, karena kalau kita rakyat banyak yang membuka usaha juga mungkin membuka kesempatan kerja juga untuk masyarakat yang menganggur. Yang keenam pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita. Nah ini juga pemerintah ngasih kesempatan juga nih untuk membangun negara bagi generasi muda dan perempuan. Jadi kesempatan rakyat untuk membantu membangun negeri juga terbuka gitu. Yang ketujuannya pemerataan penyebaran pembangunan. Karena sampai sekarang ya mungkin pembangunan di negara Indonesia ini masih belum merata gitu. Jadi ini salah satu upaya pemerintah yaitu pemerataan penyebaran pembangunan ya. Yang kedelapan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Karena di masa Orde Baru itu keadilan itu sangat sulit ya untuk didapatkan bagi seluruh rakyat gitu. Banyak keadilan itu hanya untuk masyarakat kelas atas, jadi mungkin masyarakat kelas bawah itu masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Lalu ada trilogi pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketiga pemerataan pembangunan dan keadilan. Oke, itu segitu dulu untuk pembelajarannya. Nah, selanjutnya kan karena tadi kita udah nyatet dari materi-materi tadi, selanjutnya ada kuis. Kalau yang bisa lihat kuis, yang bisa jawabin dapat hadiah. Jadi kan tadi kita udah ngasih materi dan kalian udah tuliskan. Jadi yang pertama itu kuisnya saya bacakan dulu ya. Yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Sebut nama ya teman-teman dulu. Kebijakan moneter yang diambil Menteri Keuangan pada tanggal 20 Maret 1950 berupa pengokoman nilai uang disebut Erabi. Syafruddin. berapa? Udin Syafruddin. Betul. Kan tadi di materi saya udah bilang kalau misalnya buat perhatian. Jadi pertanyaannya itu sebutkan upaya yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Coba, boleh kamu menjawab? Sebut nama dulu. Coba berdiri dulu dong, biar teman-teman lihat sih. Kan jawab keren gitu, ya tidak aja punya berdiri, kasih berdiri. Melaksanakan program pinjaman nasional. Gitu kan? 2. Melakukan diplomasi ke India. 3. Hubungan dagang langsung ke luar negeri. Betul teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Tadi ya pertanyaan terakhir ya. Tadi kan ada program jangka pendek yang dilakukan pada Orde Baru untuk menyelamatkan ekonomi nasional adalah Siapa ya? Ada program jangka pendek yang dilakukan Orde Baru untuk menyelamatkan ekonomi nasional adalah boleh? Berdiri dulu, sebutin namanya. Nama saya Zarifah.
Zarifah. Zarifah ya? Yang sekarang ya sore. Diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitas ekonomi. Cepat, jawabannya cepat. Oke, teman-teman, boleh buat 3 orang yang jawab tadi, boleh maju dulu. Yang tadi ada. Yang tadi ya, yang tadi ya. Rapi. Dulu. Asik. Keren banget, bro. Kaboy. Ini keren banget ya buat teman-temannya yang udah berhasil jawab. Tapi yang lain juga keren juga kok karena tadi udah mau nyimak, mau mendengarin kakak-kakaknya juga. Ini karena kalian Dia Kaboy. makasih ya. Oke, kakaknya. Dia tinggi. Tadi Tadi udah makasih ya udah menemani kami tadi. Kami tadi udah belajar untuk mengajar juga ke kalian. Kita kan sama-sama belajar gitu. Kami juga masih belajar untuk jadi guru yang baik. Jadi kita sama-sama belajar aja. Jadi ya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau nyimak, yang mau bantu juga tadi udah mau ke depan untuk main game. Terima kasih banyak-banyaknya. Oke, tapi Kak, sebelum ditutup kita mau 2 orang, cewek Oh, sama iya. cowok, buat ngasih pesan dan kesan ya Kak. Ya, pesan kalau pesan dan kesan selama kami ngajar deh. Iya. 2 orang, cowok Dua dan orang. cewek. Siapa? Yang mau ngasih kesan dan kesan cowok dan cewek. Mau? Begitu. Enggak, kamu udah. Dari tadi udah. Ada nggak? Ayo teman-teman. apa Main Kak. Ya udah deh, kalau nggak ada yang mau, nggak? ceweknya. Kira-kira. Ceweknya ada yang mau nggak? Ya udah kamu maju, boleh. Tis. Ismi. Pesan dan kesannya gitu. Iya, kata-kata. Kan kesan dan kesan. Sini ya. Siapa dulu? Ya boleh. Jangan nembak, Be. Jangan nembak. Mana? Mereka sekali seru banget. Setuju. Ya ini Bang, silakan. Banyak yang dari ini. Kata-kata hari ini dong. Kita manusia bukan nabi, boy. Dengerin teman-teman, dengerin. Nabi, boy. Ya udah, kata-kata nanti. Kata-kata hari ini dong.
Kalau kamu lagi ya teman-teman. Makasih ya, boleh. Oke, ya, saya mau ucapin lagi nih makasih ya buat tadi yang udah mau dengerin lagi, udah maju juga. Jadi kami juga mau ngasih aja dari kalian nih. Ya, jadi bukan cuma yang maju aja ya teman-teman. Makasih ya. Kita mau dokumentasi dulu nih. Teman-teman boleh, teman-teman boleh ke depan dulu nggak? Kita mau Kita